حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum biihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu para jemaah yang saya muliakan, pertama sekali yang saya hormati Bapak Imam Besar Masjid Al-Muttaqin Khatib Bilal beserta seluruh pengurus masjid yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya Bapak atau abang kami kepala desa yang sama-sama hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah beliau tadi menyambut kami hadir sekaligus santap malam luar biasa. Tobit polur dibuatnya. Selanjutnya para rekan-rekan, kawan-kawan pemuda, kemudian remaja masjid, bapak, ibu-ibu, para orang tuaku sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan segenap kita yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama sekali mari banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini senantiasa di awal disampaikan selalu mengajak kepada bersyukur? Bu, lah tidur. Amai tapi diimbau tak berbunyi kan? Jangan dikonang-konang kolak yang lemabi tadi lagi. Tunggu dulu. Bu, mengapa kita perlu bersyukur dan ini senantiasa diingatkan kepada kita? Karena memang luar biasanya nikmat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita contohkan saja sedikit. Dan maaf kalau contoh ini mungkin kurang enak didengar. Apa? Allah berikan kesehatan kepada kita, salah satunya kesehatan perut. Dan salah satu contoh perut yang sehat itu, kalau bahasa kami lebu tope, tak kontut. Siko sama dah. Kalau bahasa siko mungkin buang angin. Lah dok. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu indikator sehat kita di perut, pencernaan kita adalah buang angin. Bahasa yang tak sodat tak kontut. Lah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tak usah yang besar-besar lagi, ditahan saja oleh Allah, kita tak bisa buang angin. Jangan lama-lama lagi siayolah lagi. Tak mau tak kontut apa? Makan nolak, minum sudah. Satu hari ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi
apalagi seminggu, apalagi sebulan. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau seandainya sudah 2-3 hari tak mau juga takontur, maka siap-siap ambulan bawa ke rumah sakit Kerinci. Lalu apa yang terjadi? Maka kita akan menukar seluruh harta kita. Kalau seandainya meminta 10 juta, 20 juta, 100 juta untuk mengembalikan supaya paut tadi bisa terkontut, akan kita bayar. Lah. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, baru satu yang kecil saja. Kalau Allah tahan di dalam kehidupan kita, Allah tahan tak bisa kita buang angin, maka tak peduli lagi harta benda, tak berguna lagi duit tabungan di bank, tak ada guna lagi tanah, akan kita tukarkan untuk mendapatkan yang buang angin tadi. Begitu besarnya nikmat Allah diberikan dalam hidup kita. Apalagi nikmat-nikmat yang lain. Maka tidak ada cara selain kita senantiasa bersyukur kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lah, sudah Bu? Kalau sudah kita tutup lagi. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hidup pada akhir zaman ini Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berjalan atas sunnah-sunnah beliau sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Iya Bapak Ibu semuanya. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ada yang ngantuk Bu? Jujur, ada yang ngantuk? Maksud amba itu kalau ada yang ngantuk silakan tidur, nah, tak masalah. Ada yang ngantuk? Kalau tak ada ngantuk, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Dulu rencananya abang kami, Bang Eman, kami ini berkomunikasi hanya lewat dunia maya saja. Beberapa video saya di YouTube, di Facebook, beliau komentari, lalu dia minta nomor HP-nya, kirimlah Ustaz videonya. Cuma tak mau kirim, malu ambo. Cuma beliau terus dipantaunya, minta nomor, minta malam 17. Cuma pada malam 17 itu waktu sudah ada ceramah di sore waktu itu. Barulah pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Itu jelas, tidak ada perbedaan padanya. Kalau berkaitan dengan tanggal, kalau tanggal para ulama kita ada perbedaan.
Memang kita mayoritas di kampung-kampung, di wilayah kita, bahkan di Indonesia, banyak yang meyakini Al-Quran dan memperingati turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada pendapat yang lain, tidak di 17 Ramadan. Ada yang mengatakan 24, ada yang mengatakan 27, dan tanggal-tanggal yang lain. Berkaitan dengan tanggalnya, memang ada terjadi sedikit perbedaan pendapat. Tapi dalam hal bulannya, itu tak ada terjadi perbedaan. Tetap mengatakan di bulan suci Ramadan. Sekurang-kurangnya ada 3 ayat. Berapa, Bu? Kalau diimbau bunyi ya. Tanda alam tidur. Berapa ayat? Sekurang-kurangnya ada 3 ayat yang mengatakan Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan. Yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Quran untuk petunjuk bagi manusia, dan lengkap keterangan tentang petunjuk itu menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Di bulan suci Ramadan, ayat Al-Baqarah 185. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua apa? Ayat yang selalu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami, kata Allah, turunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Jadi malam Qadar itu kira-kira di mana letaknya, Pak? Di mana? Di bulan Ramadan. Entah di siko bulan lain pula kan? Jadi Qadar itu di mana? Turunnya di bulan Ramadan. Kemudian ayat yang ketiga apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan. Malam yang penuh keberkahan itu maksudnya apa? Malam Lailatul Qadar. Jadi jelas Al-Quran itu kalau bulannya, ayat Al-Quran telah tegas mengatakan turunnya di bulan suci Ramadan. Masalah tanggal itu perbedaan biasa. Namanya sejarah kan. Sudah, Bu? Sudah? Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah alaika. Bapak Ibu yang saya muliakan, di antara keagungan Al-Quran itu, karena memang Al-Quran itu adalah kitab yang agung,
kitab yang besar, kitab yang mulia, merangkum sekalian ajaran-ajaran kitab-kitab yang terdahulu. Maka apa salah satu bukti keagungan Al-Quran itu? Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat bertemunya dua keberkahan. Kapan, Bu? Al-Quran itu turun di tempat bertemunya dua keberkahan. Keberkahan apa? Itu yang sama-sama kita sampaikan tadi. Pertama, keberkahan kebaikan itu, Al-Quran diturunkan di bulan yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan. Itu ayat yang kita bacakan tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan suci Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Itu keberkahan pertama. Kemudian tidak cukup di situ. Setelah bulannya penuh berkah, maka Al-Quran itu pada hari juga penuh keberkahan. Apa itu? Ketika Allah menurunkan Lailatul Qadar ke dunia, bersamaan dengan itu Al-Quran juga diturunkan. Jadi apa? Al-Quran itu bertemu dalam dua keberkahan ketika diturunkan. Pertama, keberkahan bulan suci Ramadan. Yang kedua, malam keberkahan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Begitu agung dan istimewanya Al-Quran. Apa tujuannya? Ingin menunjukkan betapa sesuatu yang turun ini begitu luar biasa. Ingin menunjukkan bahwa kitab yang diturunkan ini merupakan kitab mukjizat terbesar. Maka dari sejarahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini lahir ke dunia, dipilihkan tempat-tempat yang elok, dipilihkan tanggal-tanggal yang elok, bulan-bulan yang bagus. Untuk apa? Supaya ketika orang mengkaji Al-Quran itu mendapatkan, mulai dari dia diturunkan, sudah ditempatkan pada waktu-waktu dan bulan-bulan yang baik. Menjaga apa? Menjaga sejarah luar biasanya Al-Quran. Nah, kalau dibandingkan dengan kita gimana? Sama dengan kita. Coba kalau seandainya sejarah kita buruk sedikit, itu digolak-golak kawan. Bila lahir, apalagi untuk tua dulu kan, tanggal lahir, tahun lahir tahu be. Kita ayamo tempo menugal dulu lahir empo. Kan dulu tak pakai tanggal. Bila lahir tempo menugal, bila kau lahir tempo menuai dulu. Bila kau lahir, tempo membuka imbo dulu. Tak bilo-bilo. Jadi apa? Ketika kita lahir di tempatnya yang tak jelas, pada waktunya yang tak jelas, digolak-golakan di kawan. Nah, lahir tempo menugal. Tak bilo-bilo tempo menugal. Tapi itulah orang tua-tua kita dulu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa? Inilah bukti Allah menjaga nama baik Al-Quran itu ditempatkan, dikeluarkan pada waktu yang sangat luar biasa. Inilah kitab sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di bukti keagungan Al-Quran. Kemudian apa lagi bukti keagungan Al-Quran? Yang kedua, Al-Quran itu adalah kitab ilmu pengetahuan. Apa, Bu? Kitab ilmu pengetahuan. Mengapa disebut kitab ilmu pengetahuan? Karena Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Quran itu diturunkan, dibuka dengan kalimat. Apa kalimatnya, Ibu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi
bukan perintah yang lain, bukan aqimis shalah wa atuz zakah, bukan suruh dirikan salat, bayarkan zakat, bukan ayat Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, bukan perintah puasa, bukan perintah haji dan umrah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tidak. Tetapi Al-Quran pertama sekali kalimatnya diturunkan adalah Iqra, baca. Apa bu? Suruh baca. Jadi bukan perintah-perintah yang lain. Jadi setelah kita teliti apa rahasia Al-Quran perintah baca pertama kali kalimatnya? Yang pertama, memang kalau kita ingin kenal dengan Rabb kita ingin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifatullah, hampir dengan Allah, kenal dengan Allah, tak ada lain, tak ada bukan, harus diawali dari membaca. Apa yang dibaca? Baik ayat kauliyah maupun ayat kauniyah, sehingga kita sampai mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali pasti membaca. Jadi kita tidak akan sampai mengenal kepada Allah kalau tak diawali membaca. Ayat kauliyahnya apa? Jelas Al-Quran. Ketika memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ diperkenalkan bahwa Rabb kita itu, Allah kita itu satu. Tempat kita bergantung, tidak beranak dan diperanakkan, dan tidak ada satupun di dunia ini, di alam semesta ini yang sama, yang setara dengannya. Di mana kita kenal? Di mana kita tahu? Dengan membaca Al-Quran. Baca. Kemudian apa lagi? Membaca ayat-ayat kepada alam yang terbentang menjadi guru. Ayat-ayat kauniyah Allah. Makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya atas perputaran langit dan bumi, siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi matahari terbit, matahari tenggelam, ada malam, ada siang, semuanya di situ ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang beriman senantiasa ingat kepada Allah, duduk, berdiri, berbaring, ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka senantiasa berpikir, menyaksikan alam semesta ini, langit dan bumi ini. Lalu apa yang mereka dapat? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, setelah saya tengok matahari itu, saya tengok alam semesta ini, saya tengok gunung-gunung, saya tengok lautan, saya tengok alam yang terbentang ini, ternyata ya Allah tak ada yang sia-sia ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Apa pada akhirnya? Ketika kita menengok alam semesta ini, disitulah kita membaca alam. Lalu apa akhirnya? Sampai pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baca. Labu lah. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Abi salam alaika,
Salawatullah alaika. Kalau ingin kenal dengan Allah, baca. Kemudian yang kedua, mengapa Al-Quran disebut sebagai kitab ilmu pengetahuan? Yang kedua, jelas kalau mau kenal dengan Allah, baca. Kalau mau sukses dunia, juga baca. Tidak ada yang lain. Jadi kalau mau sukses di dunia, ilmu itu gerbangnya adalah membaca. Biar sebanyak apapun kitab di rumah, biar setebal apapun buku di rumah, kalau tak dibuka gerbangnya dengan membaca, kita tak akan dapat ilmunya. Jadi luar biasa. Bu, tahu Jepang? Jepun? Nah, Jepang. Kita tengok Jepang hari ini. Jepang hari ini merupakan salah satu negara superpower di dunia. Kemajuan teknologinya luar biasa. Bahkan hari ini di Jepang bukan yang buat yang ini kecil-kecil lagi. Apa yang dibuat oleh Jepang? Jepang sudah sampai membuat robot yang punya perasaan. Jadi begitu luar biasa. Jadi mereka buat robot, bukan robot itu fokusnya kepada bergerak aja lagi. Dapat bergerak, dapat begini. Bukan itu lagi. Orang Jepang membuat robot hari ini sudah sampai pada perasaan. Dia bisa merasakan kalau kita ketawa, dia bisa merasakan kalau kita bersedih, dia merasakan apa yang kita ingin. Begitu luar biasanya teknologi Jepang hari ini. Lalu apa lagi? Di bidang otomotif, sepeda, motor, mobil, coba sebutkan mereknya. Semuanya hampir di dunia ini yang merajai kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, semuanya merek-merek dari Jepang. Tak usah yang bose-bose lagi. Kita di kampung kok sampai kasut pun kasut? Mana kasut Indonesia? Ibu, tidak usah sepeda motor, tidak usah mobil, kita yang di kampung kok kasut pun kasut Jepang. Begitu terkenalnya Jepang itu. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui apa? Jepang memang menjadi negara yang maju hari ini. Tapi ingat, bersamaan dengan kemerdekaan kita pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang hancur sehancur-hancurnya. Kenapa? Dibom atom oleh tentara sekutu. Hancur kotanya Nagasaki, Hiroshima. Sehingga ada ahli yang mengatakan di tempat yang dijatuhkan bom itu diperkirakan sampai 70 tahun tak akan tumbuh seoleh umput pun di situ. Begitu luar biasanya. Tidak tumbuh umput di situ, apalagi sawit, mati. Begitu kata ahli. Tidak akan tumbuh rumput di situ tempat yang dijatuhkan bom itu. Kapan itu Jepang hancur? 1945. Tak lama sesudah itu negara kita pun merdeka. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kurang dari 50 tahun Jepang langsung bangkit. Mereka bangkit dari ketertinggalannya. Pernah hancur, kurang 50 tahun mereka bangkit dan lihat hari ini. Bagaimana perbandingan negara Indonesia dengan Jepang? Coba bandingkan. Buat kasut aja kita dari Jepang. Jauh kalah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah diselidiki apa salah satu keunggulan Jepang cepat bangkit, cepat maju, mereka cinta dengan ilmu pengetahuan yang diawali, kalau kita tengok di dalam sejarah, Jepang punya minat baca yang luar biasa. Makanya ada salah satu di Jepang itu
Namanya kalau bahasa sanonyo tachiyomi. Apa bu? Apa? Pokok sunyi itulah. Kalau kamu tak pandai nyebut, makanya tak mau ulang-ulang lagi kan? Tachiyomi. Jadi di Jepang itu ada namanya tachiyomi, bahasa uang sana. Apa maksudnya? Di sana diberikan kebebasan kita masuk ke toko buku, dan di toko buku itu tidak disampul bukunya, dan kita boleh baca 15 sampai 20 menit gratis sambil berdiri. Masuk ke dalam toko buku itu diberikan kebebasan, silakan baca. Besok datang lagi, boleh dibaca. Besok datang lagi, boleh dibaca. Sampai 3 kali, orang Jepang sudah malu. Datang yang keempat, dia akan beli buku itu. Kalau kita, kalau nampak model itu, setiap hari datang. Itu pun kalau mau. Mumpung gratis. Jadi ada toko-toko buku di Jepang, dibuka, silakan masuk, baca. Bebas. Bukunya tidak dibungkus-bungkus. 10-20 menit setelah itu keluar. Akhirnya orang Jepang beli buku yang dibacanya. Itu semuanya ada di Jepang. Dan Bapak Ibu yang saya muliakan, menurut data di Jepang itu toko bukunya sama banyaknya dengan yang berada di Amerika. Padahal luas Jepang itu, luas Amerika itu 26 kali luas Amerika. 26 Jepang, 1 Amerika baru bisa terlawan. Begitu luas wilayahnya. Tapi toko bukunya sama banyak dengan yang berada di Amerika. Baca. Kemudian apa lagi? Kebiasaan orang Jepang di tempat-tempat umum, sambil menunggu kereta, sambil menunggu bus, sambil menunggu jemputan, mereka membaca. Kalau kita Indonesia, membaca yo. Tapi apa yang dibaca? HP. Itu pesan WA itu lah balik tagoa itu ulang dari awal balik, baca lagi. Tidak ada kali pesan masuk, baca ya. Lah bosan membaca, pura-pura nelpon. Halo. Itu tanda lah bosan tu. Padahal saya paham nelpon. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini ke Indonesia. Begitu luar biasanya. Di Jepang seperti itu minat baca mereka. Kemudian apalagi di Jepang sudah dipraktekkan lebih dari 30 tahun yang lalu yang namanya hari ini dalam kurikulum orang Indonesia disebut dengan literasi. Literasi itu apa? Kalau kita guru tahu, membaca sekurang-kurangnya 10 menit atau 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi ada kurikulum di Indonesia baru berkembang baru 2-3 tahun itu. Apa? Membaca 15 menit atau 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Disebut dengan literasi. Kapan mulainya? Baru 2-3 tahun kok. Di Jepang hal yang seperti ini sudah berlangsung lebih 30 tahun lamanya. Kita baru mulai. Makanya kita ketinggalan. Begitu luar biasanya. Maka mereka bangkit hari ini. Dah bu? Sudah? Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah keagungan Al-Quran. Maka seharusnya kita sebagai umat Islam senang, bangga, bahagia begitu Al-Quran ini diturunkan kepada kita. Makanya harus kita jadikan Al-Quran itu, kita fungsikan betul-betul dari segi namanya. Apa namanya? Al-Quran. Qara'a yaqra'u Qur'ana. Maksudnya apa? Dalam bahasa kitanya bacaan. Nah, sudahkah menjadi itu bacaan? Bu,
Sudah menjadi bacaan atau belum? Oh, belum. Di rumah ada enggak? Hampir semuanya ada. Ada yang tak ada? Kalau yang tak ngaku ada. Hampir di rumah kita ada ini kitab. Coba pikirkan, kita bayangkan di mana letak Al-Quran sekarang di rumah kita? Di atas meja kah? Di dalam lemari yang paling dalam kah? Di atas lemari yang paling tinggi kah? Di bawah tumpukan buku kah? Lalu coba pikirkan, sudah berapa lama tidak kita buka Al-Quran yang ada di rumah kita? Hah? Mula Ustaz. Bila mati yang ino itu? Hah? Mati yang ino itu barulah buka Al-Quran. Kalau tak ada yang mati, tak ada buka Al-Quran di rumah. Ini begitu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ayo kita fungsikan Al-Quran itu dari segi bacaannya. Al-Quran itu diturunkan kepada kita memang untuk dibaca. Kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita, sehingga nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul ini bisa menjadi petunjuk dan kita selamat ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.